Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Kautsar beserta jajarannya. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai yang insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang keutamaan surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran. Biasanya ayah bunda sebagian surat dalam Al-Quran itu mempunyai keutamaan masing-masing. Contoh surat Al-Waqiah. Apa keutamaannya? Kalau kita rajin membacanya, insyaallah mendapatkan keberkahannya, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang paling sering malam Jumat baca surat Yasin, ya enggak ya bunda? Masuk Yasin itu paling sering berjamaah. Ngapa kok enggak Al-Kahfi Ustadz? Karena kalau baca Al-Kahfi mungkin banyak yang tak kuat ayah bunda. Yasin aja tak kuat, apalagi surat Al-Kahfi. Daripada tak tidak baca sama sekali, baguslah baca surat Yasin. Surat Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Apa di antara keutamaannya? Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, asbaha maghfuran lahu, maka pagi-pagi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam tafsir Yasin Hamami itu, barang siapa yang membaca surat Yasin 1 kali, maka keutamaannya sama dengan mengkhatamkan Quran sebanyak 10 kali. Kan luar biasa ya bunda. 1 kali baca sama dengan mengkhatamkan Quran sebanyak 10 kali. Kalau kita baca Quran 10 kali, kira-kira butuh waktu berapa lama ya bunda? Cukup setahun? Kecepatan setahun bu ya Allah. Tapi kayak gitu kurang lebih ya bunda. Jadi dalam Al-Quran itu banyak surat-surat yang mempunyai keutamaan. Tapi yang kita bahas malam hari ini yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Walaupun tak semuanya, nanti berapa cukup waktu sampai Isya, itu yang kita bahas ayah bunda ya. Baik, yang pertama tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini surat yang sangat luar biasa ayah bunda. Mulai dari asbabun nuzulnya, mulai dari turunnya, itu luar biasa. Hadisnya riwayat Imam Muslim melalui sahabat namanya An bin Abbas radhiyallahu anhu maqal bainama Jibrilun alaihi salam qaidun innan nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril itu duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Ketika duduk bersama dengan Nabi Muhammad, tiba-tiba sami'a naqidan min fauqihi farafa'a ra'sahu. Kemudian ada suara keras di atas bunda. Ada suara keras di langit. Akhirnya Nabi Muhammad, malaikat Jibril mengangkat ke atas kepalanya. Lalu apa kata malaikat Jibril? Faqala, malaikat Jibril berkata, haza babun minas samai, ini pintu langit, futihal yaum,
dibuka pada hari ini, walam yuftah qatun ilal yaum. Kata malaikat Jibril, pintu langit cuman waktu ini terbuka, tak pernah terbuka sebelumnya atau setelahnya, tak pernah terbuka lagi, cuman waktu itu aja ya bunda terbuka langit. Kemudian panazala minhu malakun, setelah langit terbuka turun malaikat. Lalu apa kata malaikat Jibril? Malaikat ini turun cuman sekali ini, tak pernah turun-turun lagi. Kemudian setelah malaikatnya turun, menjumpai malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Lalu apa kata malaikat tersebut? Waqala, malaikat tersebut berkata, absyir binuraini utitahuma, kalian senanglah, bergembiralah karena ada dua cahaya yang aku berikan kepada kalian. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, dan ini tak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Yaitu Fatihatul Kitab wa khawatimi suratil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah dan akhirnya surat Al-Baqarah. Subhanallah. Surat Al-Fatihah dan akhirnya surat Al-Baqarah itu ada malaikat khusus yang langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nunjukkan apa? Tentang istimewanya surat Al-Fatihah dan akhirnya surat Al-Baqarah. Beda ayat-ayat lainnya ya bunda. Kalau ayat lain cukup malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Cuman model turunnya Al-Quran itu berbagai macam. Ada yang dalam bentuk suara lonceng, ada Nabi Muhammad ketika tidur bangun-bangun bacakan wahyunya, atau mungkin malaikat Jibril berupa bentuk manusia mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Itu model-modelnya turunnya Al-Quran. Yang paling berat itu ketika ayat Al-Quran turun seperti dalam bentuk suara lonceng. Itu cara Nabi Muhammad menerima itu menggunakan akal mustafat, akal yang paling tinggi ayah bunda. Sehingga ketika Nabi menerima itu antara sadar dan tak sadar ayah bunda. Makanya orang orientalis yang mencari kesalahan Islam, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dalam keadaan bunyi lonceng tersebut, dia sebut Nabi Muhammad itu terkena penyakit epilepsi. Ini na'udzubillah. Padahal itu menunjukkan kecerdasan Nabi Muhammad. Sekali turun, sekali disampaikan, langsung Nabi itu hafal. Yang paling mudah itu ketika Nabi Muhammad ketika malaikat Jibril berupa bentuk manusia kemudian mengajarkan kepada Nabi Muhammad, itu yang paling mudah. Tapi yang jelas surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah itu ada malaikat khusus yang membawanya, yang langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa keutamaannya? Keutamaannya sangat banyak ayah bunda. Yang pertama, Al-Fatihah ini walaupun sering dibaca, ternyata yang membacanya tak pernah bosan. Kalau nggak percaya kita buktikan. Kira-kira ayah bunda sehari semalam kita baca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Itu yang wajib. Minimal 17 kali. Belum yang sunnah. Mulai qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar. 8 kali 2, 16 tambah 17, 30, 34, 18, 35, 34 atau 35 ya bunda? 18 35, Allah Akbar, kurang matematika ya bunda ya. 35 itu belum tambah sholat tahajud, belum sholat duha, belum tahiyatul masjid, belum lagi nanti pembawa acara. Yuk bapak ibu kita mulai acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Belum lagi kalau guru ngaji. Guru ngaji itu yang pertama kali diajarkan rata-rata surat Al-Fatihah. Itu sehari semalam ayah bunda antara 40 sampai 50 kali, mungkin lebih ayah bunda. Pertanyaannya, ada nggak yang bosan? Tak ada. Kalau yang malas, yang malas ada pak ya Allah ya Rabbi. Tapi yang jelas ini luar biasa Al-Fatihah ini. Walaupun diulang-ulang ternyata yang membacanya tak bosan. Beda kita baca koran pagi, sore, siang, malam koran yang sama.
Apa yang terjadi? Cek. Nah. Pagi, sore, siang, malam koran yang sama. Kira-kira apa yang terjadi ayah bunda? Bosan nggak? Oh bosan. Pagi, sore, siang, malam berita kopi terus. Bosan nggak? Saya kalau ada berita kopi saya ganti yang lain ya bunda. Heran saya. Dulu mau Ramadan beritanya sirup marjan. Sekarang mau Ramadan itu kalau sering ditonton ya bunda, ratingnya naik. Kalau ratingnya naik, bertahan dia ya bunda. Tapi kalau nggak ada yang nonton, hilang dia. Kan acara TV kayak gitu ya bunda. Dulu ngapa ada lomba dai cilik di Indosiar? Aksi yang sahur masih ada, yang dewasa, yang cilik tak ada lagi. Apa sebabnya? Karena penontonnya kurang. Jadi kalau acara itu yang nonton sedikit, itu diganti. Ngapa acara dangdut sekarang masih ada? Karena yang nonton oh bener. Ya bunda ya. Ini mohon maaf. Saya dulu kan di TVRI Riau tuh ya bunda. Mulai waktu pertama pindah Jalan Durian, kan saya dulu sering ngisi ya bunda. Kalau nggak acara Quran Murotal, acara Iqra. Dulu tuh kalau pertama ngisi kameranya satu kayak gini ya bunda. Ustadz, kalau Ustadz nerangkan, lihat kamera satu. Nah, nanti kalau pas ngomong sama sebelah, lihat kamera sebelah. Awalnya nyari kamera. Sekarang udah enak kamera nyari sendiri ya bunda. Itu dulu seminggu 2 kali. Karena yang nonton kurang, akhirnya tinggal sekali. Lama-lama habis. Iya ya bunda. Bahkan saya pernah ngisi dulu sering ngisi live ya bunda. Quran Murotal tuh gini. Dibacakan 5 ayat, mulai ta'awud, bismillah, selesai, terangkan tajwidnya. Nanti kalau ada orang nelpon, dia tanya, dijawab. Kalau dia ngaji, disimak. Alhamdulillah 1 jam saya ngisi, tak ada yang nelpon. Selesai saya ngisi, mikir saya, ada nggak yang nonton tadi? Jadi gitu ayah bunda, di TV itu kalau acara bagus nggak ditonton, hilang. Ngapa ceramah itu adanya malam-malam? Karena kalau diputar habis Isya, tak ada yang nonton ya bunda. Habis Isya apa yang dicari? Wah, itulah tak paham sendiri ya bunda. Allahu Akbar. Orang tua kami Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang jelas Al-Fatihah walaupun sering diulang-ulang, ternyata yang mengulangnya tak pernah bosan. Yang kedua, apa keutamaannya? Kata Syekh Ali Jabir almarhum, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Gara-gara jasa beliau ya bunda, banyak anak-anak Indonesia semangat untuk menghafal Al-Quran. Tuh nggak apa perjuangan beliau luar biasa terhadap apis cilik di RCT itu ya bunda. Itu banyak pengorbanan beliau. Tapi hasilnya luar biasa. Kata beliau, kalau punya anak yang susah disuruh baca Quran, susah disuruh sholat, hatinya keras, diperintah malah bantah, kalau minta tak mau sabar, harus cepat ditunaikan, harus cepat dapat. Kira-kira anak sekarang macam ini ada nggak ya bunda? Kalau main HP tak berhenti-berhenti kecuali habis. Ada nggak ya bunda? Oh banyak bu. Kalau banyak jangan ayah bunda. Kata beliau, kalau pingin hatinya lembut, kemudian jadi anak yang soleh solehah, rajin baca Quran, sholat tak tinggal. Apa kata beliau? Ketika tidur bacakan Al-Fatihah di telinganya sebanyak 41 kali ya bunda. Subhanallah. Kira-kira kuat nggak ya bunda? Pas anak insya Allah kuat, insya Allah enggak ini. Pas mau tidur bacakan 41 kali. Ustadz kuat? Tak kuat juga ya bunda. Lama 41 ya bunda. Zikir bersolat aja tak betah, apalagi bacakan mau tidur. Allah ya Rabbi. Tapi kalau pengen berubah, coba ayah bunda. Kalau tak kuat dilatih, ambil yang ganjil. Entah 33, 21, tak kuat juga 11, nggak kuat 7, nggak kuat 3, nggak kuat 1, nggak kuat juga. Innalillah lah ya bunda. Masa sekalipun tak kuat ayah bunda ya. Seminim-minimnya. Yang bagus kata beliau, kata Syekh Jabir, ketika mau tidur ajak baca Al-Fatihah sama-sama. Nanti ketika tidur bacakan telinganya. Tapi bacakannya pelan aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya nggak terganggu tidurnya.
Tapi kalau bacanya kuat, a'udzubillahi tak tidur anaknya ya bunda. Pelan aja, kita pun tak tidur. Tapi saya nyoba, nampak juga bedanya ya bunda. Kalau kita sabar, minimal sekali, 3 kali, 7 kali ketika tidur. Nanti kadang-kadang anak terbiasa. Ya, nggak baca ngajikan lah kakak. Kadang-kadang anak saya kayak gitu. Pas kumat baiknya, kalau enggaknya, wallahu alam bisawab ya bunda. Tapi jelas ketika dibacakan di telinganya, itu biasanya ada perubahannya. Apa sebabnya? Mendapatkan keberkahan dari surat Al-Fatihah. Kemudian apalagi keutamaannya? Surah Al-Fatihah itu sebagai asyifa, bisa sebagai obat. Kalau orang dulu ayah bunda, ketika punya anak sakit, itu datang ke atuknya. Kalau kami orang Jawa, kayak jaluk banyu bening. Paham ayah bunda? Kalau terjemah bahasa Indonesia, minta air jernih. Tapi ketika dibilang kayak jaluk banyu bening, itu udah paham. Oh, berarti minta obat. Dibuka, karena belum dibuka nih bunda ya, paksa dibuka dulu. Nggak, ini contoh ya bunda, contoh. Setelah dibuka, dibacakan Al-Fatihah. Setelah bacakan Al-Fatihah, ditiup. Pastikan ketika niup, ludahnya jangan ada yang masuk ya bunda. Kalau masuk lain ceritanya ya bunda ya. Cukup ditiup, dimbus orang Jawa bilang. Kemudian diminum. Itu bisa sembuh ya bunda. Apakah syirik? Enggak. Itu maksudnya menyalurkan energi positif ayah bunda. Kemudian karena memang keutamaan Al-Fatihah itu sebagai asyifa. Apa artinya? Bisa sebagai obat. Kemudian yang terakhir, Al-Fatihah ini bisa digunakan keutamannya sebagai aruqyah. Bisa digunakan untuk meruqyah. Bapak-bapak yang punya istri tukang ngomel-ngomel nggak jelas, ketika marah-marah pegang kepalanya, baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira kalau ibu-ibu pas lagi ngomel dibacakan Al-Fatihah, lanjut ngomel atau makin diam atau makin parah? Masa bapak yang jawab, ibu saya yang tanya, ibu makin ngomel atau makin diam? Bu, ngomelnya lanjut atau diam? Lanjut pak ya. Ini kayaknya bercanda tapi serius saya bunda. Saya dulu waktu baru nikah, gitu juga ya bunda. Jadi kalau udah ngomel nggak jelas, marahnya banyak itu kan, saya diam aja. Saya pegang kepalanya, saya bacakan Al-Fatihah, baca ayat kursi. Tapi biasanya belum selesai Al-Fatihah dia udah ketawa itu, tak jadi dia marah. Kalau bapak-bapak saya yakin berani, ibu-ibu yang tak berani. Ibu berani bu kalau bapaknya ngomel kayak gitu. Anak pula berani. Kalau ibu-ibu, kalau bacakan Al-Fatihah tak berani, ayat kursi tak berani, ganti caranya. Gimana Ustadz? Ketika marah-marah peluk dari belakang sambil ibu nyanyi. Bila kamu di sisiku. Wah, insya Allah bapaknya nggak jadi marah. Kok masih marah juga? Peluk tambah kencang masuk ke rumah. Ganti lagunya. Apa Ustadz? Insaflah wahai manusia. Suruh taubat. Masih marah juga, masuk kamar, peluk kenceng, lagu gantinya. Lagunya diganti. Apa Ustadz? Selimut putih. Bila Israel. Wah. Itu kalau masih marah juga, entahlah ya bunda. Tapi yang jelas ya bunda, itu siapa yang ngajari? Ustadz Dasat. Saya tangga Allah al-misawab. Kalau salah jangan saya salahkan. Ustadz Dasat yang ngajari ya bunda. Tapi saya sukanya ya bunda, kalau zaman dulu tuh lagunya bagus-bagus ya bunda. Beda lagu zaman sekarang, banyak tak mendidik. Cinta Satu Malam tuh lagu zina ya bunda. Ya kan ya bunda ya. Tapi kalau lagu dulu, bagus. Bila Israel datang memanggil, itu bagus ya bunda. Kalau tiap malam diputer stadion, diputer di hotel-hotel, insya Allah nggak ada orang pacaran ya bunda. Tak ada orang berzina lagi, berselingkuh. Baru mau berzina ingat lagunya Bila Israel, tak jadi ya bunda. Tapi karena lagunya sudah ngajak zina, itu dia jadinya bunda. Ya Allah ya Rabbi. Orang tua kami Bapak Ibu insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi keutamaan Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk meruqyah. Dah.
Itu di antara keutamaan Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada surat Al-Ikhlas. Surat ini pendek, tapi termasuk surat favorit. Ngapa favorit? Karena memang sering dibaca oleh orang ketika sholat. Kan ada orang ya bunda, kalau sholat yang dibaca, kalau enggak qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin, ada enggak ya bunda? Ada, tapi bukan orang sini ya bunda ya. Oh. Atau sama aja ya Allah ya Rabbi. Ini mohon maaf. Boleh Ustaz? Boleh ya bunda. Apalagi kalau kita ngerti keutamaannya, insya Allah jadi semangat baca Al-Ikhlas terus ya bunda. Tapi kalau nggak ngerti kadang-kadang ganti dia. Boleh Ustaz? Boleh ya bunda. Dah, apa keutamaannya? Suatu ketika Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, berkata kepada para sahabatnya, ayat jizu ahadukum ayaqra'a bisulusil Quran filalatin. Apa yang menyebabkan kalian lemah, kalian tak mampu untuk membaca Al-Quran sepertiga dalam satu malam? Berarti 30 juz bagi 3, 10 juz. Sahabat, ngapa kalian tak mampu baca sepertiga Al-Quran, baca 10 juz Al-Quran? Kalau kira-kira pertanyaan itu ditanyakan kepada kita, kira-kira kuat nggak kita tiap malam baca 10 juz ayah bunda? Oh, tak kuat ayah bunda. Ini mohon maaf. Akhirnya sahabat pun berkata, wa qalu ayuna yutiku zalika Rasulullah. Bagaimana mungkin kami mampu ya Rasulullah tiap malam baca sepertiga, baca 10 juz Al-Quran. Lalu apa kata Nabi? Qul huwallahu ahad Allahu somad sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Ini luar biasa ya bunda. Ayah bunda dari rumah sampai ke masjid, atau nanti dari masjid pulang ke rumah, bacakan Al-Ikhlas 3 kali sama dengan mengkhatamkan Quran. Bahkan ada di Jawa itu ya bunda, ulama-ulama, kiai-kiai itu kadang-kadang ketika sebelum wafat dia pesan, besok kalau saya mati tolong jangan bacakan Yasin, jadi cukup bacakan Al-Ikhlas. Apa sebabnya? Yang pertama memang keutamaannya luar biasa. Yang kedua, ketika orang baca Al-Ikhlas dengan baca Yasin, kira-kira salahnya banyak mana ya bunda? Banyak baca ya Yasin. Kita ini kalau baca Yasin sama-sama nampaknya bagus ya bunda. Coba disuruh baca satu-satu, baru nampak aslinya ya bunda. Ustaz kok ngerti? Ngertilah ya bunda. Orang saya udah selesai bahas tafsir Yasin 2 tempat, saya bahas mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Sebulan sekali, selesai juga 4 ayat, 5 ayat, setahun selesai ya bunda. Cuman saya karena selain bahas tafsirnya, bahas tajwidnya, saya bacakan, tirukan, suruh nyoba satu-satu, 1 orang, 2 orang, ketahuan hasilnya bunda. Kalau baca sama bagus, baca sendiri wallahu alam bisawab. Dan ulama tadi dia tak membacakan Yasin, minta dibacakan Al-Ikhlas. Ngapa sebabnya? Ketika orang baca Al-Ikhlas itu salahnya lebih sedikit dibandingkan dengan surat Yasin. Selain itu, ketika 3 kali baca Al-Ikhlas sama dengan mengkhatamkan Quran. Bahkan yang luar biasa ya bunda, ada seorang sahabat lapor kepada Rasul, ya Rasul, inni uhibbu hazihi surah. Ya Rasul, aku mencintai surat ini. Apa suratnya? Qul huwallahu ahad Allahu samad. Ketika ada sahabat lapor kepada Rasul demikian, apa jawaban Rasul? Inna hubbaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada Al-Ikhlas menjadikan engkau masuk ke dalam surga. Subhanallah. Orang yang cinta Al-Ikhlas, rajin dibaca, maka salah satu jalan yang mudah baginya untuk masuk ke dalam surga. Saya yakin ayah bunda dalilin tak hafal, tapi banyak yang ngamalkan. Apa buktinya? Karena memang mau sholat sunnah, mau sholat wajib, yang sering dibaca termasuk surat Al-Ikhlas. Apa sebabnya? Karena cinta atau karena nggak ada hafal yang lain? Ya Pak ya. Kedua-duanya Pak. Allah Akbar. Kalau bisa dirubah. Ngapa baca Al-Ikhlas? Karena aku cinta kepada Al-Ikhlas. Ini sahabat Nabi.
Ya Rasul, aku senang, suka surat ini, tiap hari dibaca. Akhirnya kata Rasul, cintamu kepada aku ikhlas menjadikan engkau masuk dalam surga. Oh, luar biasa ya bunda. Kemudian timbul pertanyaan, ngapalah surat Al-Ikhlas ini yang pendek, keutamaannya sama dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali baca sama dengan mengkhatamkan Quran. Bahkan ada sahabat yang cinta kepada Al-Ikhlas, dimudahkan baginya masuk ke dalam surga. Ngapa surat ini begitu istimewa? Karena surat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ayat Quran itu mulia ya bunda. Cuma di antara yang mulia ada yang lebih, bahasanya kayak gitu ya bunda, mohon maaf. Ayat kursi itu ngapa mulia? Karena ayat kursi itu semuanya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Al-Ikhlas. Kul, katakanlah, huwallahu ahad, Allah itu esa. Siapa Allah itu? Allahus somad, Allah tempat kita bergantung. Siapa Allah? Lam yalid walam yulad, Allah tak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Siapa Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surat ini menceritakan, menjelaskan tentang zat Allah, maka ayat ini, surat ini pun menjadi mulia ayah bunda. Cuman dalam surat ini ayah bunda, Allah mengajarkan kepada kita, kalau ingin kenal Allah, jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Allah itu siapa yang melahirkan? Nanti kalau Allah dilahirkan, siapa bidannya? Jangan mikir kayak gitu ya bunda, jadi kacau. Ada nggak yang sama dengan Allah? Tak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tak melahirkan juga tidak dilahirkan. Lalu bagaimana supaya kita lebih kenal Allah, supaya kita lebih dekat dengan Allah? Maka kita pikirkan tentang ciptaannya. Orang yang selalu bertafakur, memikirkan tentang ciptaan Allah, maka dia akan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah penciptaan langit dan bumi yang begitu besar ayah bunda, kita pikirkan dalam diri kita ini, maka kita akan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan? Contoh yang mudah ya bunda, di mata ini kan ada airnya ya bunda. Apa rasa air mata? Asin. Pernah nyoba bu? Insya Allah paham semua ya bunda ya, air mata itu asin. Kira-kira ngapa air mata itu asin ya bunda? Ada yang bilang ada garamnya Ustadz. Siapa ngasih garam? Biar apa bu? Ngapa air mata kita asin? Subhanallah, ternyata kalau kita pikir itu hikmahnya luar biasa ya bunda. Ternyata ngapa air mata kita asin? Supaya mata kita tahan, bisa digunakan untuk melihat mulai dari lahir sampai mati ya bunda. Untuk perbandingan, ada ikan asin dengan ikan yang tidak asin, lebih tahan mana? Ikan asin. Ada telur asin sama telur yang tidak asin, lebih tahan telur asin. Ngapa air mata kita ini asin? Supaya mata kita tahan. Siapa yang bisa menciptakan demikian? Tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mata kita ini luar biasa hebatnya ya bunda. Kalau dibandingkan dengan HP sekarang yang canggih, HP iPhone 13 Pro Max, berapa itu harganya Sat? 35 juta sampai 40 ya bunda. Itu ya bunda yang wajahnya hitam-hitam nggak putih, itu dipoto nampak putih ya bunda. Kamera kayak ini bagus juga ya bunda. Nanti di kamera nggak tahu hasilnya. Ini mohon maaf, tapi iPhone Pro Max yang canggih itu ya bunda, untuk moto orang supaya dapat gambar yang jelas, cahayanya diatur, kemudian kalau dekat dijauhkan, kalau terlalu jauh didekatkan, diatur-atur bunda, supaya dapat gambar yang bagus. Tapi ternyata dibandingkan dengan mata kita, lebih canggih mata kita ya bunda. Apa buktinya Ustadz? Mata kita ketika dibuka itu langsung fokus ayah bunda, tanpa diputer-puter, tanpa disetel-setel. Subhanallah. Coba kalau mata kita pakai setel, oh ini jauh kejauhan, puter, oh lama ya bunda.
Untung nggak pakai setel, langsung lihat, langsung fokus. Dan hebatnya mata kita ya bunda, bisa membedakan mana istri sendiri, mana istri orang lain ya bunda. Coba kalau mata tak bisa membedakan, kira-kira apa terjadi pak? Pagi-pagi bingung, ini siapa lah tadi? Ya Allah ya Rabbi, ini hebatnya mata. Siapa yang bisa ciptakan demikian? Tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bunda. Kemudian di telinga, ternyata di telinga itu ada juga airnya ya bunda. Apa rasanya? Pahit pak, jangan dicoba ya bunda ya. Allahu Akbar. Ini mohon maaf, yang jelas bau ayah bunda ya, rasanya jangan coba nano-nano gitu. Dah, ngapa air di telinga kita itu kok rasanya wallah alam bisawab tapi bau? Apa hikmahnya ya bunda? Ternyata hikmahnya ya bunda, supaya kalau kita tidur tak ada binatang yang masuk ya bunda. Coba kalau tak bau kemudian tak pahit, pahit rasanya. Apa yang jelas bau ayah bunda ya, rasanya Allah. Ya Allah ya Rabbi, mungkin kita tidur malam tak bisa tidur ya bunda. Apa sebabnya? Banyak nyamuk masuk, banyak binatang masuk. Untung bau ayah bunda, sehingga nyamuk tak berani masuk, cuman nging aja bunda. Mungkin kalau masuk ke dalam tak perlu ayah bunda pukul, pingsan dia dalam ayah bunda, karena di dalam sudah bau. Siapa yang bisa menciptakan demikian? Tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa ya bunda. Dan yang luar biasa lagi, tempatnya tuh profesional, kanan kiri ayah bunda. Terbayang nggak kalau sempat telinga itu tempatnya di bawah? Oh susah ya bunda. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah itu susah ya bunda. Ini mohon maaf, untung letaknya kanan kiri. Ini yang bisa menciptakan demikian siapa coba? Tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga ini bisa mendengar. Harganya mahal nggak ya bunda? Oh mahal lah ya bunda. Saya pernah pas mau khutbah, datang Ustadz Dendi Muhammad. Tahu ya bunda ya, dia terkenal. Ustadz Kondang, saya Ustadz Kandang. Beda ya bunda. Jadi pas mau khutbah itu di masjid beliau tak khutbah. Kemudian dia bilang, Ustadz tolong apa? Tolong carikan relasi. Cek. Tolong carikan relasi. Halo. Relasi apa? Gini, adik saya kan telinganya tak bisa mendengar. Jadi harus diobatin, tahapannya kok gendang telinganya kena ya bunda. Nggak tercover sama BPJS? Oh nggak tercover. Emang berapa biayanya? Biayanya 600 juta. Allahu Akbar. Supaya bisa mendengar normal itu, karena dia sakit harus diobatin, dioperasi atau segala macam dengan biaya 600 juta. Kita yang tak punya uang 600 juta bisa mendengar dengan sempurna, berarti hakikatnya kita punya uang 600 juta ya bunda. Itu baru telinga, belum mata. Orang sekarang bisa mendengar, bisa melihat, banyak yang mengeluh ketika tak punya uang. Dia lupa punya harta yang hakiki, harganya telinga, harganya mata, tangan. Berapa coba kalau dijual ya bunda? Subhanallah. Ternyata memang dahsyat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bisa yang menciptakan demikian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu bertafakur, orang yang selalu berfikir, maka dia akan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah ayah bunda, tak ada satupun ciptaan Allah itu yang sia-sia. Semua yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tak ada satupun di muka bumi ini yang Engkau ciptakan secara batil, secara sia-sia, tak ada. Semua ada manfaatnya, semua ada kelebihannya ayah bunda. Contoh yang paling mudah, kira-kira nyamuk itu ada nggak manfaatnya ya bunda? Oh ada ya bunda. Gara-gara nyamuk banyak orang jadi orang kaya ya bunda. Dia bikin baygon, dia bikin autan, jadi kaya nggak dia ya bunda? Gara-gara Allahu Akbar. Itu baru gara-gara nyamuk ayah bunda. Nanti gigit orang, dokternya pun jadi kaya, karena dia jadi kena penyakit
DBD, subhanallah. Yang diciptakan Allah tak ada sia-sia ya Bunda. Semuanya manfaat. Yang paling mudah lagi contohnya. Biasanya kalau kita di kampung, kalau di kota jarang ya Bunda. Itu banyak tiap rumah punya pohon kelapa ya Bunda. Pohon kelapa itu mulai dari atas sampai bawah semuanya bermanfaat. Ya enggak ya Bunda? Mulai daunnya belum tua masih kuning bisa dibikin ketupat, atau orang mau menikah, kalau orang Jawa bilang kembar mayang ya Bunda ya. Kemudian lidinya bisa untuk sapu, bisa untuk tusuk sate. Kemudian pelepahnya bisa untuk kayu. Kelapanya mulai dari serabutnya bisa untuk bakar ikan ya Bunda. Tempurung batoknya itu bisa juga. Kemudian kelapanya, airnya, semuanya bermanfaat. Pohonnya bikin rumah, papannya enggak ya Bunda? Mulai atas sampai bawah itu semuanya bermanfaat. Siapa yang bisa ciptakan demikian? Tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang semua yang diciptakan Allah itu bermanfaat, tak ada yang sia-sia ya Bunda. Bahkan anak autis yang dianggap anak kekurangan itu ya Bunda, itu ternyata punya keistimewaan, punya kelebihan ya Bunda. Dulu saya ngajar, kalau ada anak autis itu angkat tangan saya Bunda. Yang nangkepnya kurang, paham ya Bunda ya? Itu saya telepon orang tuanya, Pak, Bu, mohon maaf, saya tak pandai cara ngajarnya ini, nggak tahu. Saya tak ngerti cara gali kelebihannya Bunda. Tapi ternyata ketika ngerti cara menggalinya, subhanallah, pasti mereka punya bakat masing-masing ya Bunda. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu lihat sekolah luar biasa, sekolahnya Pak Ciptono yang berada di Semarang. Itu sudah bolak-balik masuk di Kick Andy. Saya udah beli bukunya juga, sekolah luar biasa Pak Ciptono. Itu ada anak kecil namanya Karisma. Masuk di negeri ditolak, masuk di swasta ditolak. Tapi ketika masuk di situ, subhanallah, hafal 500 lagu ya Bunda. Kemudian pelat-pelat di Indonesia hafal dia. Medan, BK, Riau, BM, Sumbar, BA, Jambi. Oh, jangan kuat-kuat ya Bunda. Ini hafal se-Indonesia ya Bunda, subhanallah. Akhirnya jadi motivator, padahal dulunya tak diterima di negeri, tak terima di swasta pun nggak diterima. Orang tuh ciptaan Allah tak ada yang gagal, semuanya ada kelebihannya Bunda. Cuman tergantung kita bisa nggak menggali manfaatnya. Saya mikir daripada untuk menghafal lagu 500, kalau dihafalkan Quran dasar nggak ya Bunda? Oh dasar. Banyak itu anak-anak yang kekurangan kayak itu ya Bunda. Jadi fakar IT, menjadi ada yang suara azannya bagus, ada yang bisa membatik dengan serba kekurangannya ya Bunda. Sampai sekarang yang saya ingat apa kata Pak Ciptono itu, tak ada satupun produk Tuhan yang gagal. Cuman ketika ada anak autis itu seperti mutiara yang terbalut oleh lumpur. Tergantung gurunya bisa nggak dia memisahkan antara lumpurnya dengan mutiaranya ya Bunda. Subhanallah. Kalau bentar lagi puasa itu nggak ereng ya Bunda. Anak-anak kecil, saya kalau lihat habis cilik sering nangis ya Bunda. Ada anak kecil namanya Naja, dia terkena kanker otak. Mau minum gini tak bisa ada minum ya Bunda. Karena untuk menghubungkan antara otak dengan tangan tak bisa. Kemana-mana naik kursi roda. Dengan keterbatasannya, tapi Naja itu sanggup menghafalkan Quran mulai dari Al-Fatihah sampai Anas ya Bunda. Tidak hanya hafal ayatnya saja, hafal ini juz berapa, lembaran keberapa, sebelah mana hafal, subhanallah. Padahal itu punya kekurangan, terkena penyakit apa? Kanker apa? Kayak lumpuh otak gitu ya Bunda. Pokok terkena kayak itu, nama penyakit medisnya nggak tahu saya Bunda. Tapi ternyata ketika digali potensinya bisa menghafalkan Quran. Yang buta, oh banyak ya Bunda. Dengan keterbatasannya tak bisa melihat, ternyata juga bisa menghafalkan Quran. Malah kita yang bisa melihat malah nggak hafal. Ya Allah ya Rabbi. Tapi sekali lagi ya Bunda mohon maaf. Kadang-kadang yang berat itu bukan menghafalkan Quran. Menjaga hafalan, menjaga hafalan supaya tak hilang, itu yang berat ya Bunda. Saya ada ngajar di Rumbai, anak 2 orang, anak SMA tambah mamanya.
baca Qur'annya biasa aja ya Bunda, belum betul. Kemudian EQ-nya menurut saya termasuk bawah standar. Tapi ketika diajak hafalan Quran, bisa juga ya Bunda. 2 bulan hafal Ar-Rahman. Bagaimana caranya? Saya bacakan Ar-Rahman. Ayo ulang, belum hafal. Ar-Rahman, diulang-ulang. Allamal Quran. Ayo, ulang lagi. Allamal Quran. Diulang-ulang. Seminggu 2 kali. Tiap pertemuan 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat paling banyak. Ternyata 2 bulan lebih sedikit apalah Ibunda. Subhanallah. Ternyata mukjizat Al-Quran itu bisa dihafalkan mulai anak kecil sampai orang dewasa ya Bunda. Bahkan di sekolah, di pondoknya Dr. Mustafa Umar, ada bapak-bapak umur 60 tahun hafalan Quran 1 tahun hafal ya Bunda. Umur 60 tahun. Kira-kira kalau yang muda, yang umur masih 30-40 tahun di bawah, sampai setahun hafalannya. Ya Allah ya Rabbi, kalau fokus mungkin ngano ya Bunda, nggak nyampe. Tapi kalau nggak fokus, wallahu a'lam bishawab. Tapi biasanya orang hafal Quran itu normalnya 3 tahun ya Bunda. Rata-rata 3 tahun itu hafal. Nanti yang berat itu menjaganya. Tapi kalau bisa menjaganya, maka besok di alam kubur, maka jasadnya utuh, tak termakan oleh cacing tanah. Makanya kita bersyukur ketika ada keluarga kita yang hafal Quran. Apa sebabnya? Besok di akhirat memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Dah kembali al-ikhlas tadi, orang yang berpikir tentang ciptaan Allah akan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ngapa surat ini mulia? Karena menceritakan tentang atau menjelaskan tentang zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita malamnya Ibunda ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.